Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Sri Untari, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 IPA dan IPS. Anak-anakku, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, meskipun di tengah pandemi COVID ya, kita banyak-banyak berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa kembali ya di ruangan kelas untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Nah, pembelajaran secara daring ini semoga tidak menghalangi kita untuk terus belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asal-usul bangsa Indonesia. Materi baru ya. Soekarno pernah berkata bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, itulah Ibu ingin kita semua menjadi bangsa yang besar. Kita tahu kita semua bangsa yang besar sehingga kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa kita sendiri. Maka dari itu, pada bab kali ini kita akan mempelajari asal-usul bangsa Indonesia. Oke, agenda kita hari ini adalah mempelajari asal-usul bangsa Indonesia mulai dari terbentuknya kepulauan bangsa Indonesia, kemudian nenek moyang bangsa Indonesia, yang ketiga mengenal manusia purba Indonesia, dan yang keempat ada kehidupan masyarakat Indonesia pra-aksara. Oke, yang pertama adalah kita mulai apa itu pra-aksara. Mungkin dari teman-teman banyak yang masih bingung ya, pra-aksara itu apa. Nah, pra-aksara itu berasal dari dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi masa pra-aksara atau zaman pra-aksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, dahulu dikenal masa prasejarah, tapi sekarang kita lebih menggunakan masa pra-aksara ya. Oke, itu tentang pra-aksara. Kemudian, nah, sebelum kita mempelajari tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, kita harus mempelajari tentang pembagian zaman berdasarkan geologinya. Yang pertama ada Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Oke, pahami ya. Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama mulai dari Arkaikum. Arkaikum itu berasal dari bahasa Yunani. A itu artinya tidak, zon itu artinya hewan. Jadi tidak ada hewan. Nah, kenapa dinamakan tidak ada hewan? Karena pada masa itu belum ada kehidupannya. Pada waktu itu bumi baru terbentuk. Jadi suhunya sangat panas. Bisa dilihat ya sekilas gambarnya, sangat panas. Bumi masih dalam proses pembentukan, masih berupa seperti bara-bara api, dan suhu yang sangat tinggi ini tidak memungkinkan adanya kehidupan. Jadi pada masa Arkaikum ini belum ada kehidupan sama sekali ya. Waktunya kapan? Waktunya itu sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Wah, bisa dibayangkan ya. Boro-boro kalian sudah lahir ya. Jadi belum ada makhluk hidup satupun pada masa Arkaikum. Kemudian kita lanjut ke Paleozoikum. Nah, ini namanya zaman purba tertua. Pada masa ini ditemukan meninggalkan fosil flora dan fauna, tapi tidak semua flora dan fauna ya. Jadi makhluk bersel satu, biasanya makhluk-makhluk laut gitu. Nah, waktunya kapan? Sekitar 350 juta tahun yang lalu. Wah, bisa dibayangin ya. Tuh, kira-kira itu zaman Paleozoikum atau zaman purba tertua. Kemudian yang ketiga adalah Mesozoikum. Pernah lihat film dinosaurus ya? Nah, kira-kira dinosaurus itu film biasanya kartun ya. Kartun dinosaurus itu diambil dari sejarah zaman Mesozoikum. Atau pernah lihat kalau di film-film itu ada mamut. Nah, itu mamut juga hidup di zaman ini, Mesozoikum. Kebanyakan hewan-hewan mamalia besar pada masa Mesozoikum ini sudah punah ya. Mungkin ada yang masih tersisa kalau yang saat ini menjadi salah satu keajaiban dunia di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, pintar, komodo. Jadi komodo itu adalah hewan purba yang masih hidup. Makanya dijadikan dia sebagai keajaiban, salah satu keajaiban dunia. Nah, dia hidup itu di zaman Mesozoikum. Mesozoikum disebut sebagai zaman purba tengah.
Nah, pada masa ini hewan mamalia menyusui, hewan amfibi dan burung tumbuhan berbunga itu mulai ada. Nah, biasanya hewan mamalia dan amfibinya itu berukuran sangat besar. Kira-kira lamanya itu sekitar 140 juta tahun. Nah, berlangsung. Namun kebanyakan sekarang sudah pada punah ya, karena mereka seiring dengan berjalannya waktu, perubahan iklim, perubahan cuaca, nah akhirnya mereka punah ya. Ini zaman Mesozoikum. Pada masa ini belum ada manusia ya, masih mamalia besar. Kemudian, nah ini zaman Neozoikum atau zaman purba baru. Dimulai kira-kira sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini ternyata dibagi menjadi dua, tersier dan kuarter. Nah, di mana ada manusia? Tersier. Nah, pada masa tersier ini mulai ada hewan-hewan primata seperti kera, orangutan, gorila, dan teman-temannya. Kemudian baru ada manusia itu di zaman kuarter. Nah, Neozoikum di zaman kuarter atau Mesozoikum di zaman terakhir ini, zaman es itu mulai menyusut. Jadi suhu bumi itu sudah mulai stabil, tidak lagi terlalu panas, tidak lagi terlalu dingin, yang memungkinkan manusia untuk hidup di zaman kuarter. Nah, ya, katanya hai kawan, di zaman ini kami sudah mulai ada. Jadi mulai ada manusia-manusia awal atau manusia purba di zaman Neozoikum. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Nah, kalau tadi kita sudah mau pelajari pembagian zamannya, sekarang kita mau pelajari pada zaman mana Indonesia atau kepulauan Indonesia mulai terbentuk. Nah, pada zaman Paleozoikum, kalau tadi yang pertama Archaikum jelas belum ada ya, karena waktu itu masih sangat panas. Bahkan pada zaman Paleozoikum, masa kehidupan yang tertua tadi, keadaan geografis kepulauan Indonesia itu belum terbentuk sampai sekarang ini. Jadi jangan kalian bayangkan Indonesia itu langsung tiba-tiba ada Jakarta, langsung tiba-tiba ada Bekasi, atau langsung tiba-tiba ada SMA 77. Enggak ya. Jadi bahkan pada zaman Paleozoikum itu kepulauan Indonesia itu belum ada. Waktu itu masih berupa samudra. Jadi hampir seluruh permukaan bumi itu masih merupakan samudra yang sangat luas. Termasuk yang sekarang menjadi kepulauan Indonesia itu dulunya belum ada pulau. Jadi masih samudra. Itu di zaman Paleozoikum. Nah, di zaman Mesozoikum atau sekitar 65 juta tahun yang lalu mulai adanya kegiatan tektonis. Nah, gerakan tektonis ini yang merupakan faktor terbesar adanya kepulauan Indonesia. Jadi waktu itu kegiatan tektonis ya atau fase tektonis itu merupakan pergerakan lempeng-lempeng. Nah, kebetulan Indonesia itu menjadi digerakkan oleh 3 lempeng terbesar. Lempeng Indo-Australia, lempeng lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Nah, bisa dilihat ya, ini nih, kepulauan Indonesia sudah mulai terbentuk. Jadi, Indonesia terbentuk itu sekitar 65 juta tahun yang lalu. Bayangkan, 65 juta tahun yang lalu. Oke, yang pertama adalah benua Eurasia. Menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi, gara-gara ada pergerakan lempeng Eurasia, benua Eurasia itu jadi terpisah-pisah. Nah, pulau yang terpisah-pisah ini kemudian membentuk menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara serta Kepulauan Banda. Jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Banda itu berasal dari benua Eurasia. Waktu itu lempeng Eurasia mulai mengalami gerakan tektonis sehingga memisahkan beberapa pulau sebagiannya. Nah, ini ya, bisa dilihat ya di petanya, berasal dari benua Eurasia. Kemudian ada lagi lempeng Indo-Australia. Nah, ini yang merah itu adalah benua Australia. Selain di benua Eurasia terjadi gerakan lempeng, ternyata di benua Australia juga terjadi hal yang sama, pergerakan lempeng. Nah, pergerakan ini menyebabkan beberapa pulau jadi terbentuk. Seperti Pulau Timur, yang sekarang menjadi Timur Leste ya, dulu adalah bagian dari Indonesia, Timur Timur, dan menjadi Kepulauan Nusa Tenggara Timur, serta sebagian Maluku Tenggara ini. Bisa dilihat ya, yang warna merah ini.
Itu merupakan pecahan dari benua Australia. Jadi Pulau Jawa, terbentuknya Pulau Jawa dan Pulau Nusa Tenggara Timur itu tidak sama ya, karena mereka berasal dari dua benua besar yang berbeda dan dua gerakan lempeng yang berbeda pula. Nah, itu terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Kemudian, selanjutnya setelah kepulauan terbentuk pada kala Pliocene atau sekitar 50 juta tahun, terjadi pergerakan tektonis yang sangat kuat yang mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Nah, jadi pergerakan tektonis ini yang menyebabkanlah pengangkatan permukaan bumi. Jadi, kalau kalian perhatikan kenapa permukaan bumi Indonesia itu tidak rata, banyak gunung, lembah, dan lain sebagainya, karena kegiatan tektonisnya pada masa itu sangat aktif ya, terutama pada masa 50 juta tahun yang lalu, pada masa kala Pliocene. Nah, pada gilirannya ini membentuk rangkaian perbukitan seperti gunung, kemudian lipatan-lipatan gunung api aktif. Makanya banyak karena sering terjadi gerakan tektonis gitu ya. Ini kira-kira terjadi pada masa Pliocene, 50 juta tahun yang lalu. Oke, nah pergerakan-pergerakan Indonesia yang sangat aktif itulah menyebabkan Indonesia menjadi sebuah negara yang letaknya itu berada di antara deretan gunung api. Nah, gara-gara subur itu banyak gunung api, makanya Indonesia menjadi negara dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Nah, mungkin kalian tahu adanya garis Wallace dan garis Weber ya. Ini membuktikan flora dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini disebut flora fauna asiatis. Di sini ada australis dan di sini ada peralihan ya. Kalian bisa lihat gambar-gambar dari sini, ada macan, ada kera, ada gajah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi di buku gitu ya. Nah, ternyata persebaran ini tidak asal-asalan ya, tapi diakibatkan karena adanya pergerakan tektonis tadi. Selain pergerakan tektonis, ternyata banyak juga yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kaya akan flora dan fauna. Iklim, ada letusan Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Oke, demikianlah kira-kira penjelasan tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Jadi tidak serta-merta Indonesia terbentuk langsung menjadi kepulauan seperti yang hari ini kalian lihat, tapi mengalami proses yang sangat panjang. Bayangkan 65 juta tahun yang lalu Indonesia baru terbentuk sampai hari ini ya, berwujud sampai hari ini seperti itu. Oke, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum tanya jawab. Kemudian silakan kerjakan soal yang sudah disediakan di Moodle. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.